Assalamualaikum, ketemu lagi di V Cooking Channel. Teman-teman, saya mau bikin lidah kucing tanpa cetakan ya. Yuk kita simak gimana cara bikinnya. Saya menggunakan loyang yang tipis dan tidak diolesi margarin. Kelebihan kita menggunakan loyang tipis itu sedikit lebih mudah ya untuk membuat cookiesnya itu mudah diambil. Pertama, siapkan mentega 4 sendok makan atau 2 sendok makan mentega, 2 sendok makan butter, atau 2 sendok makan butter dengan 2 sendok makan margarin. Kalau memang nggak ada, cukup 4 sendok makan mentega apa saja. Kocok butter atau mentega ini sampai mengembang, sampai pucat, sampai menjadi creamy. Kurang lebih seperti ini teman-teman, sampai creamy. Lalu kita siapkan 4 sendok makan tepung terigu protein rendah ya. Kemudian di baskom orange ini saya juga sudah campurkan kurang lebih 4 sendok makan gula halus atau gula pasir yang kita blender. Kemudian saya campur juga dengan 4 sendok makan maizena. Jadi takaran tepung terigu dengan takaran maizena sama 4 sendok makan, dan gula halusnya juga sama 4 sendok makan, semuanya 4 ya. Dari bahan kering ini kita bagi dua ya, setengahnya kita aduk-aduk menggunakan spatula, tapi saya pakai sendok makan ini aja teman-teman. Baru setengahnya lagi kita campurkan. Setelah itu biar tidak ada bergerinjil, maka kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai semuanya tercampur rata. Kalau ingin menambahkan vanili juga bisa ya, supaya lebih harum. Setelah itu kita akan siapkan 4 butir putih telur, kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kocok putih telur hingga kaku ya. Kalau dibalik dia tidak akan tumpah, sedangkan ujungnya ini runcing ya teman-teman, seperti ini sampai peak, tapi tidak sampai mencair. Kalau terlalu lama walaupun sudah peak seperti ini, di mix terus dia akan mencair. Cukup sekali kita mixer dengan kecepatan tinggi, lalu kita siap campurkan dengan adonan berikutnya. Gitu kita bagi menjadi 3 bagian ya dari putih telur itu. Pertama kita campur dulu 2 sendok makan, kita aduk perlahan-lahan menggunakan spatula bisa, atau dengan mixer kecepatan rendah juga bisa. Lalu kita aduk-aduk semua hingga rata teman-teman, seperti ini. Bisa menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita siapkan piping bag yang sudah kita gunting ujungnya. Kita akan siap mencetak ya. Ini agak panjang, jangan sampai pendek, nanti dia bentuknya akan melebar. Lebih baik agak panjang seukuran jari telunjuk, sehingga dia bentuknya akan lebih panjang ya teman-teman. Dan tidak boleh 2 kali, misalnya dari depan ke belakang terus dari belakang ke depan lagi, cukup sekali saja kalau bisa. Karena kalau kita tarik dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan, itu akan tebal, jadi akan melebarnya itu melebar sekali ya teman-teman. Jadi cukup dari depan ke belakang sekali saja, namun usahakan rata. Ini saya ada yang dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan lagi, jadi 2 kali, itu jadinya tidak rata ya, lebih besar dan melebar. Kekurangannya tidak menggunakan loyang khusus lidah kucing adalah dia tidak sama rata semua, minimal persis sama ya, tidak sama tapi persis sama, mirip ya ukurannya itu. Jadi tidak mesti sama besarnya, sama panjangnya, ada yang sedikit kepanjangan, ada yang sedikit melebar gitu. Dan ini pakai loyang tipis itu teman-teman lebih mudah ya dibanding loyang yang tebal gitu. Tapi mungkin kalau kita olesi sedikit margarin pun juga bisa ya.
saya tanpa diolesi margarin sehingga ada yang lengket. Dan kalau pakai loyang tipis itu bisa kita tekan ke bawah, cuman kekurangannya kadang ada yang patah teman-teman, jadi mesti hati-hati sekali. Kalau saya sarankan lebih baik menggunakan loyang cetakan lidah kucing, tapi kalau memang tidak ada, ini butuh ketelatenan kita untuk mengambil satu persatu dari cookiesnya. Inilah tingkat yang paling agak sulit ya dari pembuatan lidah kucing tanpa loyang lidah kucing, jadi harus diolesi margarin dulu ya teman-teman. Nah ini yang sudah jadi, kira-kira ini ada yang kematangan karena saya pakai oven atas ya, rak atas dan rak bawah. Yang rak atas itu cenderung kecoklatan, lebih cepat duluan matang dibanding yang rak kedua. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Satu lagi tips saya, bisa kita campurkan keju di dalam adonannya, jadi lebih harum keju, atau kita kasih topping keju di atasnya juga bisa. Oke, semoga videonya bermanfaat. Yang mau jualan, semoga jualannya laris manis ya, dan banyak rezekinya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe.